Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, senang kembali bertemu dalam doa pagi online pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita berikan waktu yang sebentar ini untuk kita datang di hadapannya, untuk kita memuji dan menyembah Dia. Kita percaya bahwa kita punya penolong yang setia, yang selalu menyertai hidup saudara dan saya. Ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kami menyembah-Mu, kami bersyukur Tuhan, Engkau penolong kami yang setia. Engkau terlebih tahu yang terbaik buat setiap hidup kami hari-hari ini. Bahwa Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan kami. Dimanapun kami berada saat ini, kami mengalami jamahan-Mu, kami mengalami lawatan-Mu lebih lagi, Yesus. Sikinera lalamayara lamayara lamayara laya sikinera lalamo. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Engkau memberikan kami senantiasa kekuatan iman pengharapan buat setiap hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya tidak ada barang yang mustahil bagi-Mu. Oh, shikinira la bala mala 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 mala, shikinira la bala mala mala mala. Saat yang indah ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan.
kalau kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan saat ini Tuhan. Dan kami boleh mendapatkan Tuhan kepuasan yang datang daripada Engkau Tuhan. Setiap kami yang letih, Tuhan berikan kekuatan. Setiap kami yang lemah, Tuhan berikan kami pengharapan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Layakkan kami Tuhan untuk menapaki hari ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan bagi setiap kami umat-Mu. Dan kami menyerahkan Tuhan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah lewat kebenaran firman pada pagi hari ini menjadi kekuatan iman pengharapan dalam hidup kami, untuk kami terus Tuhan berjalan bersama dengan Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Mari hari ini saya mengajak setiap kita belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Mari kita akan baca bersama-sama Yosua pasalnya yang pertama, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Yosua 1 ayat 7 sampai 9, demikian bunyi firman Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, kata menyimpang itu artinya tidak tepat kepada sasaran. Bisa meleset ke kiri atau bisa meleset ke kanan. Tapi pada intinya atau pada poinnya adalah menyimpang itu tidak tepat sasaran. Ya, juga bisa dikatakan di Kamus Bahasa Indonesia itu artinya berkeliaran atau menyasar atau mungkin melantur atau mungkin mengembara. Itu kata meleset. Nah, saudara dikasih Tuhan, lalu bagaimana agar kita itu menjadi orang yang tepat sasaran? Saudara tahu bulan ini adalah bulan di mana tema umum adalah restorasi tanah perjanjian. Jadi kita punya bersama-sama sebuah tujuan bagaimana hidup kita sampai kepada tanah perjanjian. Tanah perjanjian berbicara mengenai keadaan yang luar biasa, di mana di dalamnya ada berkat penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, ya, lawatan Tuhan, keajaiban Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Lalu bagaimana saudara agar kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dan kita masuk pada tujuan yang tepat, yaitu ke tanah perjanjian? Yang pertama dikatakan di ayatnya yang ke-7 bagian A, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita harus memiliki sebuah keyakinan yang teguh. Kita harus memiliki sebuah keteguhan hati ketika kita berjalan di dalam kehendak Tuhan. Ya, karena ketika kita berjalan di dalam kehendak Tuhan dan kita mempunyai keteguhan hati, maka Tuhan akan membawa kita kepada tujuannya. Yaitu sebuah janji hidup yang selalu ada dalam pemeliharaan, berkat perlindungan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Memang tantangan selalu akan ada dalam hidup kita. Permasalahan demi permasalahan selalu ada dalam hidup kita. Tetapi ketika hati kita teguh, hati kita kuat di dalam Tuhan dan berpegang kepada janji Tuhan, maka kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Ketika kita menjadi kuat teguh hati,
ya kita tidak akan mengalami kecut dan tawar hati yang akan melemahkan kita, sehingga kita akan sampai kepada tujuan, yaitu tanah perjanjian, itu keadaan yang luar biasa dalam anugerah Tuhan. Jadi bagaimana kita tidak menyimpang kanan atau ke kiri? Yang pertama adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Lalu yang kedua saudara, bagaimana kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri? Yang kedua adalah di ayatnya yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Yang kedua adalah memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Memperkatakan, merenungkan firman Tuhan, kemudian kita bergaul dengan firman Tuhan, terlebih lagi kita mau menghidupi firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, sehingga ketika hidup kita dipenuhi oleh firman Tuhan, hidup kita dijagai oleh firman Tuhan, sehingga ketika kita melakukan sesuatu yang mungkin akan menyimpang, firman Tuhan itu akan berbicara kuat dalam hidup kita untuk mengingatkan kita. Karena firman Tuhan bermanfaat untuk apa? Menuntun kita menuju kepada kehendak Tuhan. Sehingga perjalanan kita menjadi luar biasa. Ketika firman Tuhan ada dalam kehidupan kita, saya percaya kuasa firman Tuhan itu akan bekerja dengan dahsyat, akan bekerja dengan luar biasa, sehingga tujuan kita menuju tanah perjanjian akan digenapi dalam kehidupan kita. Jadi yang kedua adalah memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Lalu yang ketiga saudara, bagaimana agar kita tidak menyimpang ke kanan yang ke kiri, yaitu yang ketiga di ayatnya yang ke-7 dikatakan bahwa bertindaklah hati-hati sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita memperoleh firman Tuhan, pakai firman itu untuk kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika tantangan datang, mungkin sakit, penyakit, mungkin kelemahan, mungkin apalagi saudara yang mungkin akan melemahkan hidup kita. Tetapi ketika firman Tuhan itu kita baca, ya, kita akan menjadi kuat. Sehingga langkah hidup kita akan disertai dan dipimpin oleh kuasa firman itu dalam hidup kita. Ketika kaki kita akan melangkah kepada sesuatu yang salah, maka firman itu akan memperingatkan hidup kita. Sehingga kita akan diberikan kemampuan oleh Tuhan, sehingga kita memiliki kehati-hatian dalam hidup kita. Untuk itu, saudara, mari hari-hari ini terus terbukalah buat firman Tuhan. Terbukalah buat Roh Kudus untuk menyatakan kehendaknya dalam hidup kita. Sehingga kita akan diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk menuju kepada tanah perjanjian. Amin saudara. Jadi bagaimana kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri? Yang pertama, kuatkan dan teguhkan hati. Yang kedua, perkatakan dan renungkan firman dalam hidup kita. Dan yang ketiga, dalam segala apa yang kita lakukan, bertindaklah hati-hati sesuai dengan kebenaran dan tuntunan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan pagi hari ini, kiranya menjadi berkat dan rema buat hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih setiamu yang ajaib, buat penyertaan-Mu. Terus Tuhan, bawa hidup kami selalu terfokus kepada Tuhan, sehingga perjalanan kami bukan perjalanan yang menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi kami dapat berjalan di dalam kehendak-Mu, berjalan di dalam tuntunan-Mu, berjalan di dalam rencana-Mu. Terima kasih, berkat Tuhan melimpah atas setiap kami hari ini. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya.